Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku untuk para sahabat tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kami akan mengkaji surat Al-Kautsar, yakni artinya nikmat yang berlimpah. Mari kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad, ada tanda kurungnya Muhammad, nikmat yang banyak. Saya ulangi, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Shadaqallahul azim. Jadi bila dikaji di dalam tatanan atau sudut pandang syariat, maka artinya sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Jadi seolah-olah surat Al-Kautsar ini hanya diperuntukkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada dalam kurungnya ini Muhammad, jika dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdullah, berarti ayat ini tidak berlaku bagi selain Muhammad bin Abdullah. Jadi hakikatnya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Yang dimaksud Muhammad di sini adalah seluruh manusia. Badan-badan manusia inilah Muhammad yang diberi nikmat yang banyak. Ini bila dikaji di dalam ilmu hakikatnya. Jadi ayat ini global untuk semua manusia. Agar apa? Agar bisa mencontoh akhlak atau iman junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat apa saja yang diberikan kepada kita sebagai manusia, sebagai ciptaan. Nikmat apa saja? Nikmat yang teragung, nikmat yang terbesar adalah nikmat hidup. Yang kedua, nikmat badan. Dilandasi dengan nikmat hidup dan nikmat badan inilah, maka berkahlah seluruh nikmat-nikmat Allah, yakni nikmat yang banyak. Nikmat berpikir, nikmat sehat, nikmat bisa duduk, nikmat bisa berdiri, nikmat bisa berkuasa, nikmat bisa bekerja, nikmat bisa makan dan minum, nikmat bisa sholat, nikmat bisa ibadah, nikmat bisa memandang, nikmat bisa mendengar, dan sebagainya. Itulah yang dimaksud Muhammad, aku telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi nikmat Allah yang selama ini diberikan kepada kita, kenapa kita selama ini buta akan nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita, yang ada pada hidup kita, yang ada pada badan kita selama ini. Selama ini kita hanya menilai nikmat itu nikmat yang dohir, nikmat yang ada di luar diri kita, seperti mendapatkan rezeki, seperti mendapatkan apa yang diidam-idamkan, seperti mendapatkan apa yang dihajatinya, seperti mendapatkan rezeki yang melimpah. Hanya itulah nikmat-nikmat yang selama ini membutakan hati kita. Karena yang ada di luar diri itu kesemuanya adalah nikmat-nikmat yang sangat kecil dibanding dengan nikmat hidup dan nikmat badan. Karena tanpa nikmat hidup dan nikmatnya badan, maka nikmat-nikmat yang lain tidak akan pernah kita jumpai. Maka dari itu nikmat yang terbesar adalah nikmat hidup dan badan. Mari kita teruskan ayatnya. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi selama ini kita mengira bahwa nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman. Tapi iman yang bagaimana dulu? Memang benar nikmat yang teragung, yang tertinggi adalah nikmat iman. Namun apabila hidup masih teraku-akui sebagai hidupnya manusia, badan masih teraku-akui badan milik manusianya, ciptaan manusianya, apakah itu disebut nikmat iman? Sementara selama ini kita tidak iman kepada Allah. Selama ini kita menyangka nikmat iman yang paling agung. Sementara iman di hati kita bagaimana? Sementara selama ini iman kita bukan iman kepada Allah.
akan tetapi iman kita kepada selain Allah, yakni diri kita sendiri, yakni hawa nafsu kita sendiri yang bersekutu dengan iblis dan setan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa nikmat imanlah yang teragung, sementara di dalam hati kita yang merasa hidup dan yang mempunyai badan ini masih manusianya. Jadi imannya belum dinikmati karena belum beriman kepada Allah. Jadi akan nyatalah nikmat iman itu ketika hidup dan badan ini kita persembahkan kembali kepada yang berhak, bahwa kita tidak berhak mengaku-ngaku sebagai pemilik hidup dan badan, karena kita hanyalah ciptaan, karena kita hanyalah hamba, karena kita hanyalah khalifah yang diperjalankan Tuhan pencipta diri kita. Lalu jika hidup dan badan masih teraku-akui sebagai hidup dan badan kita, bagaimana mungkin kita dikatakan iman kepada Allah? Jadi awal mula untuk mewujudkan iman itu, pasrahkan kembali, abdikan kembali bahwa hidup dan badan ini milik Allah. Jadi akhirnya imannya nyata. Jadi imannya nikmat yang sangat agung. Karena apa? Karena dirinya sudah tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya. Mari kita teruskan terjemahan dari surat Al-Kautsar yang kedua. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi makna sholat di sisi Allah itu adalah, kalau di sisi syariatnya bunyinya maka laksanakan sholat. Ya sholat syariat, sholat 5 waktu itu bila ditinjau di dalam babakan syariatnya. Dan berkorbanlah menurut sudut pandang syariatnya, berkorban ya seperti korban Idul Adha, menyembelih kambing, menyembelih sapi, atau berkorban menginfakkan hartanya dan sebagainya, yang mana masih babakan dohiriyah. Itu arti di dalam syariatnya. Akan tetapi kita kaji secara hakikatnya. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Maksudnya apa? Bagaimana mungkin kita bisa sholat karena Allah bila di hati kita tak ada iman? Bila di hati kita masih berkuasa atas hidup dan badan ini, maka tidak akan pernah bisa sholat. Karena aqimis sholat li dzikri, dirikanlah sholat demi mengingat aku, kata Allah. Akan tetapi bila hidup dan badan ini masih teraku-akui sebagai milik manusia kita, maka yang paling diingat di dalam sholatnya bukan karena Allah, akan tetapi karena hawa nafsunya, karena iblis dan setannya, dan karena dunia. Karena ketika kita
saat melaksanakan sholat kita tidak pernah menghadap, mengabdi, menyembah kepada Allah di dalamnya. Akan tetapi selama ini di dalam sholat kita, badan benar sholat, tapi hati keluar dari badan, hati meninggalkan badan. Setan dan iblis membisiki ketika di dalam sholat, bro, ayo keluar bro, cari cewek bro, cari rezeki bro, cari bisnis bro. Jadi badannya saja yang berdiri, rukuk dan sujud, tapi hatinya keluar dari masjidnya. Jadi sebenarnya badan ini adalah bumi, badan ini adalah masjid, Masjidil Haram. Gunanya untuk apa? Untuk bersujud, untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah di dalamnya. Bila kita sholat keluar dari masjid, yakni bertemu dengan para kekasihnya, yakni dunia, urusan dunia di luar diri kita, apakah itu dinamakan bersujud? Apakah itu dinamakan sholat karena Allah? Nah, tidak, bukan. Karena apa? Karena imannya belum ada. Karena yang diimani selama ini salah. Benar bilangnya Allah yang diimani, Allah yang dituhankan, tapi hanya sekedar nama saja, hanya sekedar angan-angan saja. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sementara Allahnya tiada, sementara Allahnya gaib? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah sedangkan posisi kita selama ini sebagai Allah, sebagai Tuhan? Ya tidak nyambung. Maka selamanya takkan pernah bisa sholat dan berkorban. Jadi maksudnya di sini, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Bila imannya sudah seperti Muhammad Rasulullah, yang mana di dalam hatinya yang wujud hanya Allah, yang hidup hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah, dan badan ini ciptaan Allah, hanya Allah lah penguasanya. Maka disitulah yang dimaksud sholat itu. Maka kita akan bisa melaksanakan sholat karena Allah. Karena yang memperjalankan badan-badan ini, apapun perjalannya, baik di dalam sholat, baik di dalam ibadah, baik di dalam bekerja, baik di dalam naik motor, baik di dalam duduknya, berdirinya, dan sebagainya, itu dikatakan sholat di sisi Allah. Karena semuanya diaf'ali, dituhani oleh Allah sendiri di dalamnya. Dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Apa maksudnya berkorban itu? Berkorban itu mempersembahkan kembali hak-hak Allah yang selama ini kita akui sebagai hak milik kita. Itu korbankan. Abdikan kembali, persembahkan kembali kepada yang berhak. Korbankan hawa nafsumu, sembelihlah hawa nafsumu agar sampai imanmu kepada Tuhanmu. Jadi dikorbankan hawa nafsu kita, dikorbankan pengakuan diri kita hanya karena Allah. Inilah maksudnya. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang dikatakan ibadah. Ini babakan hati.
Jadi ibadah itu bukan lakunya dohir, bukan sholatnya dohir, bukan ibadahnya dohir, tapi ditekankan di dalam hati. Bila hatinya sudah beriman kepada Allah, maka ia sudah dikatakan sholat, ia sudah dikatakan berkorban. Dengan apa-apa yang diakuinya selama ini sebagai miliknya, dikorbankan, direlakan, diridhokan kembali kepada yang punya. Sedang manusia kita sudah Adam, tidak punya apa-apa lagi, yo meneng wae. Mari kita lanjutkan. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Bila ditinjau dalam segi syariatnya, ada sosok orangnya yang membenci. Jadi hakikatnya yang bisa membenci itu orangnya, apa iblis dan setannya, serta hawa nafsunya. Jadi sebenarnya bukan manusianya yang bisa membenci, akan tetapi hawa nafsunya, iblis dan setanlah yang membenci manusia, yang membenci Muhammad jika Muhammadnya balelo dari iblis dan setannya, meninggalkan kerajaan-kerajaan hawa nafsunya menuju kepada lillahi ta'ala, maka iblis dan setan akan benci. Jadi pada intinya kita meninggalkan, menembangkan kerajaan-kerajaan yang selama ini menjadi kerajaan kita sendiri di hati kita. Jadi lepaskan belenggu-belenggu perbudakan-perbudakan hawa nafsu iblis dan setan di hati kita, agar kita menjadi Muhammad yang paling dibenci oleh iblis dan setan, karena kita sudah beriman kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah sedikit penjelasan singkat tentang surat Al-Kautsar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan kita semua mendapatkan kepahaman dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seluruh alam semesta ini mengandung zahir dan batin. Al-Quran pun zahir dan batin, manusia pun zahir dan batin. Ada makna secara zahirnya pun juga ada makna secara batinianya. Tergantung kita, posisi kita berada di makom yang mana. Bila kita masih di makom syariat, ya lakukanlah syariat. Namun bila kita sudah ditaruh, diposisikan di makom secara hakikatnya, ya jalani sesuai apa yang berlaku bagi diri kita masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.